datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Beri janji-Mu benar di dalam hatiku. Setiap jam, ya Tuhan. Jika ku
Salam saudaraku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh baik. Saya mau sharing firman satu ayat saja saudara. Sebentar saja, tidak usah lama-lama. Yaitu Amsal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang saudara sudah terbiasa dengan firman Tuhan. Apakah itu di Facebook, apakah itu di WA, apakah itu kita mendengar khotbah, atau yang berhubungan dengan firman sering kita dengarkan. Yang menjadi permasalahan adalah orang menjadi terbiasa saudara. Orang menjadi terbiasa, jadi ketika firman itu sudah sering didengar karena sering mendengar, membaca, akhirnya dia tidak respon lagi. Dia sudah terbiasa begitu. Sudah terbiasa. Sama seperti orang Nazaret. Orang Nazaret itu menganggap Yesus ya manusia biasa, seorang guru yang hebat, tetapi tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab apa? Mereka tahu Yesus itu ada di tengah-tengah mereka. Mereka tahu orang tuanya, ibunya Maria, bapaknya Yusuf, saudara-saudaranya mereka kenal, saudara-saudaranya mereka tahu, sehingga ya sudah terbiasa. Itu Yesus tidak mungkin dia Tuhan, tidak mungkin dia Mesias yang kita nantikan itu, tidak mungkin dia anak tukang kayu, ya. Sehingga mereka tidak percaya kepada Yesus. Sehingga ketika Tuhan melawat mereka, melawat orang-orang di sekitar sana, mendatangi, ya, tidak ada mujizat. Sangat sedikit mujizat yang terjadi. Begitu pula dengan tantangan kita di masa kini saudara. Ketika kita tidak peka lagi terhadap firman Tuhan, itu sangat menyedihkan. Kita tidak respon lagi, kita tidak hanya sampai di telinga saja. Kita tidak mengizinkannya masuk ke dalam kepala kita, masuk ke hati, kita renungkan, kita pikirkan. Tidak lagi firman Tuhan mengatakan, ya kamu seperti melihat cermin. Melihat cermin yang sebentar saja engkau melihat wajahmu, setelah itu engkau berlalu dan engkau melupakannya. Ya. Jadi saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan firman Tuhan. Lantas yang menjadi pertanyaan, apa sih firman Tuhan itu? Firman Tuhan saudara adalah rambu-rambu, aturan-aturan. Firman Tuhan itu meluruskan hidup. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu menunjukkan jalan. Firman Tuhan itu menerangi jalan kita. Ya, karena apa? Kalau kita sudah hidup melakukan firman Tuhan, hidup di dalam firman, artinya hidup dalam kebenaran, kita dipimpin oleh firman. Kita dipimpin oleh firman Tuhan. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi yang perlu kita takutkan saudara, karena kita sudah hidup dalam kebenaran, ya kan? Tapi kalau kita hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam kesalahan, tentu kita dikejar-kejar rasa takut, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi kalau kita sudah hidup benar, ya tidak ada siapa, kita bebas. Hukum itu, pasal-pasal itu tidak kena kepada kita. Artinya dakwaan itu tidak ada, ya. Tetapi memang ini tidak mudah saudara, mungkin mengatakannya mudah tetapi tidak mudah untuk melakukannya, betul. Tetapi ya kalau kita tidak action, tidak lakukan, gimana lagi kan? Kan tidak cukup alasan kita hanya itu tidak gampang, itu sulit. Itu tidak semudah mengatakannya, tidak semudah membalikkan telapak tangan, betul. Tapi kan harus kita lakukan. Kalau tidak ya kita tersesat. Ya, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, untuk menerangi langkah kita supaya kita tidak tersesat dan terjatuh. Sebab ya manusia akan berhadapan dengan dua hal, kematian dan kehidupan. Kematian maksud saya di sini adalah dalam kekekalan, mati kekal atau hidup kekal, kan? Hidup kita hanya sekali saja, sementara saja di dunia ini. Kita akan berhadapan dengan dua tempat. Apakah hidup kekal atau mati kekal? Mati kekal, mati selama-lamanya di neraka, disiksa. Jadi tidak habis-habisnya, berulang-ulang disiksa terus selama-lamanya.
Tetapi di tempat yang satu lagi itu yang jelas bertolak belakang 100%, itu ya keabadian, kebahagiaan selama-lamanya. Jadi memang dunia adalah tempat penentuan, saudara. Tempat penentuan bagi kita. Kita mau pilih mana? Dan itu sudah memang Alkitab mengajarkan demikian, bahwa ya ada tempat penyiksaan, ada tempat yang indah, ada tempat penuh dengan kebahagiaan. Ya. Jadi saudara, ya di sini saya berseru-seru kepada kita semua yang mungkin menonton, ataupun setidaknya untuk diri saya, mengingatkan diri saya sendiri bahwa tetaplah berdoa dan berjaga-jaga. Ketika kematian itu datang nanti, karena kematian akan mendatangi setiap orang. Kematian itu akan mendatangi setiap orang. Ya, kalaupun kematian itu datang, ya saya siap, kan gitu. Saya siap. Artinya siap. Ya, saya di dalam Tuhan. Saya di dalam Tuhan. Manusia mati satu kali saja, setelah itu dihakimi. Penghakiman ini apakah nanti kita bebas dari penghukuman atau penghakiman itu membuat kita dihukum, ya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan berbahagialah, katanya. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan itu ada, Dia baik dan Dia berkehendak untuk memberkati kita, memulihkan, menyelamatkan kita. Ya, itu kehendak Tuhan. Dia ada, Dia baik dan Dia ingin memberkati kita. Dia tidak cukup ada saja, tidak, tetapi Dia baik dan Dia berkehendak, berkeinginan memberkati, memulihkan, menyelamatkan kita. Ya, itulah pekerjaan Tuhan supaya tidak seorang pun binasa, sehingga kepada anak-anaknya, murid-muridnya dikatakan, sampaikan kabar baik, beritakan jalan keselamatan, beritakan kabar tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi saudaraku, apapun firman Tuhan itu, biarlah hati kita selalu siap menerima firman itu. Firman itu sering kita dengarkan, dijabarkan sering, tidak selalu harus dari pasal-pasal, tetapi sudah ada penjabarannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, tengah-tengah kita. Contoh, jangan berbohong, itu firman Tuhan. Contoh, jangan adillah dalam timbangan, kan gitu. Artinya kalau kita seorang pedagang, ya adil, jangan tipu-tipu, ya kan? Jangan tipu-tipu, adil saja. Tidak usah ngambil keuntungan dari hal yang tidak jujur, hal yang tidak benar. Itu akan membawa kita kepada penghukuman nanti, saudara. Ya, jadi kayak apa juga ya, katakan apa adanya, nggak usah ditambah-tambahin. Katakan apa adanya, ya, nggak usah. Ada orang kan bisa bertambah-tambah, saudara. Menceritakan sesuatu bisa nambah dia. Ya. Kalau bahasa Bataknya digede-gedei, katanya. Apa adanya aja. Enggak perlu juga kita ngambil simpatik orang, tidak. Ya, kita perlu di hadapan orang, ya, supaya ya kita juga menampilkan teladan yang baik, ya. Bisa dilihat orang cara hidup kita, tetapi tak perlu kita supaya dipuji orang, supaya kelas kita di tengah-tengah sosial, tengah masyarakat itu bagus, kita bangun citra kita, tidak usah. Cukup lakukan aja firman Tuhan, itu akan mengikuti, itu akan menyusul. Firman Tuhan mengatakan, carilah hormat dari atas, carilah hormat dari Allah Bapa, dari Tuhan. Tak perlu cari hormat dari manusia. Ngapain cari hormat dari manusia? Ya, bukan kita abai atau kita tidak open terhadap, tidak, bukan begitu maksud saya. Kita tetap memberikan yang terbaik dimanapun kita berada, menjadi anak Tuhan yang membawa terang, membawa kedamaian, menjadi garam dan terang, menjadi berkat di tengah-tengah komunitas kita. Tapi tak usah kita mengharapkan harus dipuji, harus tidak usah. Ya, lakukan aja yang terbaik, kan. Tak perlu membangun citra kita, itu akan menyusul itu. Kalau kita tanam yang baik, pasti akan tuai yang baik juga. Ya. Jadi itu semua firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu ya jujur, rendah hati, itu firman Tuhan. Adil, jaga perkataan, jaga lidah, ya kan. Tak usah menggosip, mengata-ngatai, itu semua firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan. Ya, supaya kalau kita bisa hidup seperti itu, ya Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan pakai kita yang tadinya mulutnya suka ngata-ngatai orang, ya begitu kita bertobat, kita hentikan itu semua, maka kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan, saudara. Sebab memang ya hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Tuhan kan sudah ambil kita dari penghukuman,
seharusnya kan kita harus dihukum. Seharusnya kita sudah tergadai, kita ini milik setan karena dosa. Karena apa? Karena dosa kita menjadi bersekutu dengan setan. Kita bergabung dengan dia. Ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus telah menyelesaikan dosa itu disalib, maka kita ini menjadi milik Tuhan. Karena apa? Sudah terjadi pergantian. Tuhan telah mati untuk dosa kita sehingga dia yang hidup kembali, karena tidak mungkin dia selama-lamanya berada dalam maut, di dalam dunia orang mati, tidak mungkin. Dia akan bangkit. Dia cukup hanya menanggung kesalahan kita tadi, menanggung dosa kita. Setelah itu dia gak bisa selama-lamanya dalam cengkeraman maut. Sebab sesungguhnya dia benar, dia kudus. Dia kalau dihukum disalib itu karena dosa kita, bukan karena dosa dia. Sehingga Yesus harus dibangkitkan, harus dibangkitkan. Jadi setelah dia bangkit, ya kita juga yang telah diselamatkan tadi, ya harus hidup untuk dia. Kita ini milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Makanya ya kalau kita percaya Yesus, seharusnya kita ya melakukan apa yang Tuhan mau. Siapa Yesus itu? Sebagai guru kita, sebagai pemilik kita, penebus kita. Ya baiklah kita menyerahkan diri kepadanya. Itunya maksudnya hidup di dalam Kristus. Jadi tidak cukup hanya identitas di KTP, ya aku orang Kristen. Kalau kita telusuri kan Kristen itu berarti pengikut Kristus, mengikut cara hidupnya, mengikuti ya imannya yang tetap kokoh kepada Bapa, kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, bagaimana dia menjadi berkat, bagaimana dia menguatkan orang-orang, memberkati orang-orang. Ya, itu sebenarnya. Bukan kita hidup ya untuk diri kita sendiri, tidak lagi. Kayaknya terlalu rendahan rencana Tuhan itu menciptakan kita, ya kita untuk hidup enak-enak saja di dunia ini. Untuk diri sendiri kan tidak. Kira-kira menurut saudara kita diciptakan untuk apa di dunia ini? Apakah hanya ya planning kita, rencana kita, semua terwujud, cita-cita kita minta, Tuhan jawab, semua usaha upaya kita berhasil, kita bersukacita, berbahagia, kan tidak. Tetapi dalam susahnya di tengah-tengah dunia ini kita tetap berharap, percaya kepada Dia, dan di dalamnya kita memuliakan Tuhan. Di dalam segala situasi kita memuliakan Tuhan. Itunya sebenarnya Tuhan inginkan. Percaya kepada Dia, berharap kepadanya. Ya. Makanya ya surga memang tidak murahan. Surga itu tidak murahan, bukan tempat ya asal-asal, tidak. Ya minimal orang yang kesana itu ya memang iman sudah berserah kepada Tuhan. Meski di hari terakhir hidupnya dia menyerahkan hidupnya seperti yang terjadi ya disalib sebelah kanan Yesus itu. Ya pada akhirnya tadinya dia seorang penjahat kelas kakap yang layak disalibkan, tapi karena penyerahan dia kepada Tuhan saat itu juga, maka Tuhan saat ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus, katanya. Ya, jadi itu, tapi saya kira itu serendah-rendahnya orang pada hari terakhirnya ya dia serahkan hidup pada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan di dunia ini, ketika kita percaya, maka hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah. Tadinya karakter kita tidak baik, tidak bagus, maka ganti dengan yang baik. Tadinya buah kita pahit, asam, berulat, busuk, ya gantilah dengan buah yang manis. Ya, buah yang manis itu buah Roh Kudus, ya kan? Kasih, sukacita, kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Tuhan menginginkan kita berlimpah di dalam itu semua, saudara. Ya, kalau kita anak Tuhan, yang kita hasilkan itu pahit, asam, ya kita orang Kristen tapi jadi apa aja? Jadi batu sandungan ya. Jadi batu sandungan, jadi pembicaraan orang, enggak ada, percumanya Kristen itu. Jadi gitu dia. Ya, jadi memang ya orang yang pertama dilihat orang adalah cara hidup kita. Karena kita adalah surat Kristus yang bisa dibaca orang, yang terbuka di hadapan orang. Ya tunjukkanlah. Setelah itu nanti Tuhan pakai, mau jadi apapun Tuhan pakai, biarlah di dalamnya ya memuliakan nama Tuhan. Minimal ya kita hidup di dalam Tuhan, berserah kepada Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Seperti yang kita baca tadi, bahwa berbahagialah orang yang percaya kepada firman Tuhan dan yang ya tidak meremehkan firman Tuhan tadi kan, di Amsal tadi, mana tadi? Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ini patut dan layak kita renungkan, bukan hanya dibaca lewat saja, tidak. Maksudnya apa ini memperhatikan firman? Apa maksudnya ini memperhatikan firman? Dan apa maksudnya percaya kepada Tuhan? Apakah saya sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah sudah saya sungguh-sungguh memperhatikan firman? Iya kan? Tetapi kalau kita merenungkan ini sangat dalam.
Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, percaya dalam hati bahwa Dia ada, Dia baik, dan Dia berkehendak untuk memberkati, memulihkan, menyelamatkan kita. Itu kehendak Tuhan. Beda pula dengan kehendak si jahat kan. Kehendak si jahat ya terbalik dia. Langsung di 180 derajat terbalik. Kehendak dia adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Gimana kita supaya mampus, hancur, masuk neraka, itu maunya iblis. Tapi maunya Tuhan adalah supaya kita diperbaiki, dibaharui, dan dipulihkan, diampuni, diselamatkan. Itu maunya Tuhan. Jadi berbahagialah saudara jika saudara percaya kepada Kristus, sebab hanya di dalam Kristus ada pengampunan, di dalam Kristus ada pemulihan, di dalam Kristus ada hidup kekal. Ya, percaya kepada Kristus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, tanpa melalui Yesus. Kok bisa? Ya seperti tadi, sebab dosa telah ditanggungnya. Dia adalah firman Allah yang jadi manusia, dan Dia sengaja turun ke dunia untuk menyelesaikan dosa, supaya kita tidak perlu lagi menanggung dosa itu, tetapi akan bersama dengan Dia di dalam sorga. Puji Tuhan saudaraku, perhatikanlah firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Jangan terjebak di dalam kehidupan untuk diri sendiri. Jangan terjebak di dalam kehidupan untuk kesenangan diri sendiri. Dan Tuhan itu hanya partai cadangan begitu. Tuhan itu hanya seperti pelengkap. Ketika kita kesulitan minta sesuatu baru, datang kepada Tuhan. Selebihnya ya kita sebenarnya menikmati diri kita. Yang jadi pertanyaan, apakah kita melakukan apa maunya Tuhan? Apa sih maunya Tuhan? Contoh, memperhatikan orang yang susah, memperhatikan orang yang membutuhkan. Apakah kita memperkaya diri kita sendiri? Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri? Itu egois namanya. Yesus itu datang dan memberikan hidupnya sepenuhnya untuk dunia, untuk manusia. Itunya sebenarnya. Contoh yang diberikan Tuhan yang bisa kita ambil adalah Dia datang ke dunia, hidup di dunia, memberikan dirinya sendiri, memberikan nyawanya. Kita mungkin tidak dituntut untuk memberikan nyawa kita kepada orang, tidak. Tetapi setidaknya kita mengikuti prinsip tadi, sistem tadi, hidup untuk Tuhan, maksudnya untuk menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Jangan sampai terjebak kita dengan cita-cita, kerinduan kita, semuanya apa yang mau kita capai ya, kita hanya berkutat di situ saja, berfokus saja di situ. Artinya planning pribadi saja yang mau kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan, apakah kehendak Tuhan ada kita lakukan? Tidak cukup hanya beribadah di gereja, tidak cukup berdoa, tanya Tuhan, Tuhan apa yang mau kubuat? Apakah yang sudah kubuat ini sesuai kehendak-Mu? Apakah tidak? Tolong aku, mampukan aku. Gitu saudara ya. Ya. Jangan sampai terjebak hidup untuk diri sendiri, jangan sampai terjebak. Ya. Kita ini adalah anak Tuhan, hidup untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Tolong saudara renungkan itu, renungkan. Hidup untuk Tuhan itu seperti apa sih? Hidup untuk Tuhan seperti apa sih? Apakah lidah saya ini, mulut saya untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak bentrok dengan Tuhan gitu? Berarti perkataan kita jaga, mengata-ngatai orang, perkataan kotor, perkataan buruk, perkataan yang tidak berguna, tapi kita ganti dengan menasihati, menyemangati, bermazmur, bernyanyi kepada Tuhan, berdoa. Itu kita ganti. Pikiran kita ini yang tadinya memikirkan hal-hal negatif thinking, hal-hal kekhawatiran itu, kita ganti, tetap ada damai sejahtera, memikirkan hal-hal yang baik. Firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah hal yang indah, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar. Kita pikirkan, tak perlu lagi kita pikirkan hal-hal yang aneh, apalagi yang ini ya. Jangan sampai di pikiran kita, di otak gini ada hal-hal porno. Hati-hati, ini bukan tempat hal-hal porno, memikirkan hal-hal yang najis. Termasuk hati kita, apakah dalam hati kita ini ada Tuhan yang berkuasa, atau di hati kita ini penuh dengan kebencian, iri, sakit hati, akar pahit, dendam? Apakah itu di dalam hati kita ini? Ya, apakah itu? Jangan. Bila dalam hati kita ini ada pengampunan, ada kasih, belas kasihan kepada orang, cinta kepada Tuhan, biarlah itu dalam hati kita ini. Sehingga kita akan terus mengecek apakah Tuhan ini sudah pas, perbuatanku ini sudah pas, yang kulakukan ini sudah pas dengan kehendak Tuhan. Jadi kita terus bersandar kepada Tuhan. Itu namanya hidup di dalam Tuhan. Aku hidup dalam Engkau, Engkau dalam aku. Itu maksudnya. Kita hidup di dalam Tuhan. Ya. Hidup dalam Tuhan tidak selalu harus jadi kaya raya, tidak, ya. Jangan salah, hidup dalam Tuhan pasti diberkati, tapi nanti pikirannya berkat materi, tidak. Saya tidak mengatakan ya anak-anak Tuhan miskin atau tidak berkati, tidak. Karena zaman Abraham juga, Abraham kaya, saudara.
Raja Daud kaya, Raja Salomo kaya, ya, Ishak kaya, Yakub kaya, Ayub kaya. Ya, tetapi jangan sampai berkat Tuhan itu kita hanya tertuju tentang materi, tidak. Kita bisa belajar tentang Lazarus yang penuh borok, yang dijilati anjing, yang makan dari remah-remah orang kaya, makan dari sisa-sisa, makan dari yang jatuh dari meja orang kaya. Tetapi dia masuk surga, namun orang kaya itu masuk neraka. Karena apa? Dia hidup dalam kemegahan kemuliaannya, hidup ya dengan kesenangannya. Dia lupa terhadap sesamanya. Dia bahkan justru tega. Dia sisa-sisa makanannya itu dimakan oleh manusia yang menunggu di bawah mejanya. Ya kan? Jadi saudara, di dalam Tuhan itu bukan semata-mata diberkati kaya, tidak, salah. Jangan sampai sikit-sikit pemikiran kita materi. Karena kan banyak orang gitu, diberkati, ada mobilnya, ada apanya, banyak hartanya, berhasil dia. Biasanya kan seperti itu, berhasil dia. Sekarang jadi pertanyaan di hadapan Tuhan, berhasil enggak? Kan gitu. Bukan saya bilang juga saya menolak tentang kekayaan dunia, tidak. Tetapi itu akan menyusul, saudara. Kan itu janji Tuhan juga, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa semuanya itu? Termasuk berkat materi. Tuhan siap kok memberkati. Yang penting cari Tuhan dulu, kan? Jangan sampai kita berjuang cari harta kekayaan, tetapi Tuhan nomor 2, salah. Cari Tuhan dulu. Makanya cek, uji terus, uji. Apakah ini sudah sesuai kehendak Tuhan? Apakah hidupku sudah berkenan kepada Tuhan? Begitu saudaraku. Jadi saudara, itu saja, satu ayat saja tadi. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan telah kita bahas, sudah kita renungkan. Biarlah ini juga saudara perhatikan, termasuk saya ya. Jangan juga aku hanya ngomong tok. Aku juga mau diberkati juga lewat melakukan firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang kudus dari Allah. Dialah jalan kebenaran dari hidup. Tak seorang pun sampai kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, tanpa melalui Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.